Kiranya firman Tuhan dalam panggilan ibadah pada pagi hari ini mengingatkan kepada setiap kita. Di dalam kitab Mazmur pasal yang 103 ayat yang kedua dikatakan bahwa pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Ayat 3 katakan bahwa Dia yang mengampuni segala kesalahan, Dia yang mengampuni segala dosa kita, dan Dia yang telah menebus kita dari lubang kubur. Kalau pagi hari ini ibadah kita disertai dengan perjamuan kudus, adalah bukti kasih nyata kita kepada Tuhan, bahwa perjalanan hidup kita sampai hari ini Tuhan masih memberikan nafas hidup. Dan sebentar lagi kita akan akhiri 2021. Dan biarlah kita boleh merefleksi diri kita di dalam kasih Tuhan yang begitu besar kepada kita. Mari kita semua bangkit berdiri. Pertolongan dan keselamatan kita dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Terimalah salam sejahtera dari Allah Bapa yang Maha Kasih, dan Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita, dan Roh Kudus penghibur sejati memenuhi saudara-saudara. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih. Kami ada di bulan yang baru, bulan Desember, di minggu yang pertama. Membuktikan bahwa kasih-Mu yang begitu besar, pemeliharaanmu terhadap kami semuanya Tuhan. Hingga hari ini kami boleh ada di bait Allah-Mu. Sucikan dan kuduskan kami Tuhan. Ampuni kesalahan kekurangan kami. Ampuni bila Kau dapat yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Dan pagi hari ini kami mau memuji, kami mau merayakan hari kebesaran-Mu, hari di mana Engkau tetap memberikan nafas hidup. Kami bersyukur, berterima kasih. Turunkanlah kiranya pengurapan-Mu atas hamba-hamba-Mu yang melayani pada pagi hari ini. Worship leader, pemusik Tuhan, ushers, bahkan kami semuanya Tuhan dan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kami percaya Roh Kudus yang menguasai seluruh kehidupan kami. Dan kalau masih ada kuasa iblis, setan, roh jahat yang hendak mengganggu, kami satukan hati dalam nama Yesus. Kami perintahkan keluar. Darah Yesus berkuasa. Sucikan, kuduskan Tuhan ruangan yang dipakai dari atas sampai bawah, sarana prasarana, bahkan perjamuan kudus sebentar Tuhan boleh menyatu dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan hamba-hamba-Mu semua Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk saudara kami masih di perjalanan, kiranya Engkau tibakan pula dengan selamat. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kasih dan kuasa-Mu, penyertaan-Mu dalam ibadah ini, dari permulaan hingga pada akhirnya. Kami buka ibadah ini hanya dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yakni Tuhan Yesus Kristus. Semua yang siap diberkati sama-sama kita katakan amin. Silakan saudara duduk kembali. Shalom. Wah, kurang semangat sekali lagi. Shalom. Shalom saudara. Saya jemput saudara bangkit berdiri kembali. Kita tetap berdiri sebab saya percaya meskipun di luar hujan, kita tetap semangat untuk memuji Tuhan. Amin. Boleh kita tengok kiri kanannya saudara, kasih salam. Namaste, Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita mau angkat pujian syukur kita. Segala puji syukur hanya bagi nama Tuhan. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sekali lagi kita menaikkan pujian ini dengan semangat, katakan segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Katakan kami mau bersorak bagi-Mu Yesus. Amin.
bersyukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji dan ditinggikan. Haleluya. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu, sorakan haleluya, haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, sorak haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, Saya mau dengar jemaat Tuhan naikkan pujian ini, soraklah haleluya. Amin. Soraklah haleluya, haleluya. Haleluya bagi-Mu Yesus. Soraklah haleluya, haleluya. Sekali lagi kita mau sorakan haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Kita mau katakan haleluya, haleluya. Ku mau nyanyi tentang Dia, haleluya. Ku mau sorak, Sorak tentang Dia. haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa Dia. Haleluya Yesus. Sekarang ku adalah ciptaan baru, dan ku hidup dalam keselamatan. Katakan tak ada takut melihatku, puji Tuhan, puji Dia, puji Dia, oh, dalam tempat kudusnya. Puji Dia, oh, karena Dia yang berkuasa. Sekali lagi katakan, puji Dia, haleluya. Biar semua yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan, memuji Dia. Sekali lagi sorakan, soraklah haleluya, soraklah haleluya, hey, haleluya, haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Kemuliaan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu silakan untuk duduk kembali. Segala pujian syukur kami hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk kebaikan-Mu di dalam hidup kami Bapa. Dan pengharapan tidak pernah mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Begitu banyak peristiwa dan kejadian yang kita alami di tahun ini, saudara. Kita patut bersyukur kalau kita masih tetap bertahan dan masih ada sampai saat ini. Itu semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Mari pada pagi hari ini, saudara, kita mau ucapkan syukur. Kita mau naikkan syukur kita hanya bagi nama Tuhan Yesus.
Sebab Tuhan adalah pengharapan di dalam hidup kita. Kami tak bisa berbuat apa-apa tanpa-Mu, Tuhan. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih buat kemurahan-Mu dalam hidup kami, Bapa. Tak henti-hentinya kami mengucapkan syukur. Tak henti-hentinya kami menaikkan pujian kami, penyembahan kami Tuhan hanya bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari pada pagi hari ini saudara, kita mau bersatu hati. Kita mau katakan Tuhan Yesus baik. Dia Bapa yang baik dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Naikkan syukur-Mu lewat pujian pada pagi hari ini. Kami percaya kuasa-Mu sempurna dalam hidup kami, Yesus. Syukur bagi-Mu, Bapa. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus. Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus. Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Tuhan, Engkaulah pengharapan dalam hidup kami.
kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian, amin Tuhan, hanya kepadamu Yesus, namamu besar. Ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Haleluya Yesus, haleluya Yesus, kami memujimu. Haleluya, kau layak ditinggikan Tuhan, nyanyi pujian bagimu. Oh Tuhan, pujian bagimu. Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu. Tuhan, pujian bagimu. Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu. Tuhan Yesus, kami naikkan pujian bagimu Yesus, sebab namamu besar, besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu. Tuhan, pujian bagimu. Tuhan,
Engkau yang layak dipuji, hanya Engkau yang layak ditinggikan Tuhan untuk selama-lamanya Yesus. Terima kasih Tuhan buat pengharapan yang selalu baru Engkau berikan untuk setiap kami. Terima kasih untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu di dalam hidup kami hingga sampai saat ini Tuhan. Kalau kami boleh memuji, kalau kami boleh menyembah-Mu Tuhan, itu semua karena kemurahan-Mu dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Kiranya setiap pujian dan penyembahan yang kami bawakan pada hari ini Bapa, boleh menyenangkan hati-Mu dan menyukakan hati-Mu Yesus. Dan kini tiba saatnya Tuhan, kami mau buka hati kami, pikiran kami, mata dan pendengaran kami Tuhan diisi oleh kebenaran firman-Mu Bapa. Sebab kami percaya Tuhan firman-Mu yang membuat kami kuat untuk menghadapi hari-hari kami yang ke depan Tuhan. Terima kasih buat hamba-Mu yang telah Engkau hantarkan di tempat ini Bapa. Kiranya Engkau memberikan hikmat marifat-Mu lebih lagi Tuhan bagi hamba-Mu. Berbicaralah Tuhan bagi setiap kami lewat hamba-Mu di tempat ini Bapa. Terima kasih, ampunilah dosa kami Tuhan agar kami layak untuk menerima firman-Mu pada pagi hari ini. Kami alaskan doa ini hanya di dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu silakan duduk kembali. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Ibu Gembala. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Ibu Bapak yang kasih dalam Tuhan. Apa kabarnya? Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Katakan terima kasih Tuhan. Kalau pagi hari ini boleh menjadi pagi yang luar biasa bagi kita semuanya. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, tanpa terasa kita sudah ada di bulan Desember. Sebentar lagi kita akan selesaikan tahun 2021. Dan biarlah pagi hari ini kita boleh belajar dari firman Tuhan. Kalau perusahaan-perusahaan dia mulai berhitung di dalam bulan Desember ini antara loss and profit. Tapi bagi kita, marilah kita evaluasi sampai di mana perjalanan kita. Kalau di tengah masa pandemik ini kita masih diberi kesempatan. Di tengah masa pandemi COVID ini kita masih diberi nafas. Sudahkah kita melakukan semuanya? Apa yang Tuhan perintahkan. Dan pagi hari ini biarlah kita mengevaluasi diri kita. Sampai di mana perjalanan kita. Dan kita meriset ulang untuk di tahun 2022. Jangan sampai kita salah pijak. Jangan sampai kita salah mengambil keputusan. Dan kita mau belajar dari segala tahun dari tahun-tahun yang sudah. Dari tahun 2021 ini. Apa yang Tuhan sudah buat bagi kita dan apa yang kita belum buat bagi Tuhan. Mari kita buka bersama firman Tuhan di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-10. Yohanes 10 ayat yang ke-10, sama-sama kita baca 2-3. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saya percaya semua orang suka dengan ayat ini, bahkan mungkin juga hafal. Bahkan ayat ini juga boleh menjadi moto di dalam kehidupan kita. Tapi kebanyakan orang yang suka pada ayatnya B saja. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Nah saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dikatakan dalam segala kelimpahan. Sudahkah kelimpahan ini, yang dinamakan kelimpahan itu pasti penuh, meluap, meluber, limpah. Sudahkah kelimpahan ini tumpah, limpah buat orang-orang? Orang-orang ini sudah merasakan, sudah menikmati kelimpahannya kita. Biar kita mengevaluasi diri kita. Di tahun 2021 yang sebentar lagi kita akan tinggalkan. Dan sebagai koreksi perjalanan hidup kita untuk menata ulang kita memasuki tahun 2022. Apakah hidup kita yang sudah penuh, sudah limpah, bahkan tahun 2021 kita punya tema besar yaitu shine.
bersinar. Biarlah yang sudah bersinar tetaplah bersinar. Yang belum bersinar, ayo mari kita bersinar. Yang mati hidupkan lagi. Yang kelip-kelip tambah semangat lagi. Supaya tema bersinar ini bukan selesai di tahun 2021. Tetapi kita bawa masuk sinar yang telah kita kobarkan ini ke 2022. Apakah hidup kita yang sudah bersinar ini sudah menyinari orang lain? Apakah hidup kita yang dikatakan mempunyai segala kelimpahan ini sudah limpah, sudah tumpah ke keluarga kita, ke teman-teman kita, ke tempat di mana kita bekerja, buat orang-orang di sekitar kita? Apakah hidup kita sudah menjadi berkat? Mari kita renungkan sebagai koreksi untuk memasuki tahun 2022. Jangan hanya senang di ayat yang bagian B saja. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Janji Tuhan iya dan amin. Katakan yes. Tuhan gak pernah bohong. Mungkin saudara katakan, apa Bu limpah? Bisa makan aja puji Tuhan pas-pasan. Ya. Kita patut bersyukur. Bukankah Tuhan sudah kasih limpah oksigen? Tanpa kita beli satu tabung yang harganya 1 juta lebih. Sempat juga menghilang, sempat juga menjadi 4 juta. Teman saya katakan, aduh Bu, waktu oksigen gak ada itu mama saya perlu. Sampai disuruh stok 4 Bu. 1 tabung 4 juta saya beli Bu. Bukankah Tuhan sudah kasih limpah oksigen untuk kita hirup secara bebas? Mari saya bangkitkan saudara. Saya bangunkan saudara. Jangan ngentengin, jangan anggap enteng apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kalau di ayat yang B saja, dikatakan bahwa mempunyai hidup dalam segala kelimpahan. Katakan iya Tuhan, terima kasih Tuhan. Kalau masih bisa hidup sampai hari ini adalah bukti kasih Tuhan yang nyata sebagai kelimpahan yang kita terima. Yang Tuhan tanyakan, sudahkah kelimpahan ini tumpah, limpah, luber sekitar kita merasakan kelimpahan? Sebagai koreksi kita. Tapi di ayat A ada dikatakan pencuri datang hanya untuk membinasakan. Jadi ayat ini tidak berdiri di ayat B saja. Ada ayat hanya berkatakan bahwa pencuri datang. Bahwa di dalam kelimpahan itu ingat, ada pencuri yang senantiasa mengintai kita. Dan pencuri itu tidak tanggung-tanggung, dia ingin membunuh kita, dia ingin membinasakan kita. Oleh sebab itu kita perlu Tuhan. Amin. Tidak hanya kita butuh kelimpahan, tidak hanya kita bisa menumpahkan, membagi kelimpahan kita. Tetapi ingat ada pencuri yang senantiasa mengintai kita. Kita lihat di dalam Lukas pasal 21 ayat yang ke-36. Oleh sebab itu kita perlu Tuhan dan sama-sama kita baca 23. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak Allah. Tidak hanya kelimpahan saja yang kita ingat dan kita bicarakan dan sering kita komplain sama Tuhan. Tetapi ingat ada pencuri yang senantiasa mengintai. Dan Tuhan ingatkan kepada kita, berjaga-jaga. Amin. Kita gak boleh lengah. Kita gak boleh main-main atas hidup ini. Karena ada iblis yang siap mencuri, membunuh, membinasakan. Kita perlu Tuhan. Kita perlu Tuhan.
Enggak cukup kita hanya berdoa dan percaya kepada Tuhan. Ada bagian yang kita kerjakan yaitu berjaga-jaga. Saya percaya kalau kita orang beriman, tidak hanya cukup berdoa, tidak hanya cukup percaya, tapi firman Tuhan ingatkan kita untuk berjaga-jaga. Tidak cukup hanya beriman saja, iman tanpa perbuatan juga firman ingatkan mati. Tetapi dalam berjaga-jaga ini Tuhan ingatkan kepada kita. Karena pencuri itu selalu mengintai. Pencuri ingin membunuh kita. Siapa pencuri itu? Iblis. Nah, kita hanya bisa melawan iblis dengan kekuatan yang dari Tuhan. Coba tolong tampilkan lagi. Dan di situ dikatakan supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi. Siapa tahu yang akan terjadi? Nobody knows. Tidak ada seorang pun yang tahu akan terjadi COVID. Tidak seorang pun yang tahu akan terjadi akibatnya COVID berkepanjangan. Udah 2 tahun kayak begini, dipikir landai, dipikir selesai, timbul lagi dengan jenis baru yaitu Omikron. Yang lebih ganas dari Delta. Dan kita harus banyak berdoa. Kita harus berjaga-jaga. Kita harus hidup dengan benar-benar perlu Tuhan dan bukan main-main lagi. Sambil kita mengevaluasi kehidupan kita. Sambil kita menata ulang mempersiapkan apa yang harus kita buat di tahun 2022 segala rencananya ini. Tuhan memberi petunjuk kita untuk berjaga-jaga. Setiap kita orang beriman, tidak hanya cukup beriman saja, tapi berjaga-jaga itu yang Tuhan inginkan. 1 Petrus 5 ayat 8, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Dan Tuhan luputkan di dalam kita berjaga-jaga. Baca 2-3, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi tidak cukup hanya berjaga-jaga tapi sadar. Haleluya. Sama-sama kita katakan sadar. 2-3, sadar. Iya. Bukan hanya cukup jaga-jaga seenaknya saja, tidak. Jaga-jaga cuman main-main saja, jaga-jaganya cuman cuek-cuek saja, asal-asal saja. Tidak, tetapi sadar bahwa iblis itu sangat konsisten. Dia keliling tiap hari. Anak Tuhan masih males-malesan, kalau ingat doa, kalau nggak ingat nggak doa, kalau sempat doa, kalau nggak sempat nggak doa. Kadang-kadang doa, kadang-kadang enggak. Tapi di sini nggak ada. Nah, semuanya berdoa, bahkan doanya dari jam 4 pagi, bangun tidur sudah diawali dengan doa, ada doa siang dan doa malam. Biarlah firman bagi hari ini mengingatkan kepada kita, sadar, mata rohani kita seharusnya bisa melihat di sekeliling kita ada iblis yang siap menelan kita. Jiwa kita, oleh karena jiwa ini sangat rapuh kalau kita tanpa Tuhan. Oleh karena itu firman Tuhan berkata sadar, berjaga-jaga, jangan cuma main-main atas hidup kita. Yesus peringatkan ini serius. Sadar dan berjaga-jagalah. Iblis itu konsisten, keliling terus, dia nungguin. Wah, lemah, selip dia masuk. Dengan segala alasannya. Nah, kalau saudara tetap berjaga berdoa, saudara sadar bahwa kita butuh Tuhan. Tuhan memberikan hikmat untuk menolak ajakan iblis, bujuk rayu iblis. Karena ada kekuatan dari Tuhan. Lukas 21 ayat yang ke-34 dikatakan bahwa, baca sama 2-3, jagalah dirimu supaya hatimu
jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Kita sadar kita harus berjaga supaya hati kita jangan cuma mikirin pesta pora, jangan mikirin cuma yang ngedugem keindahan daripada dunia, kemabukan, kepentingan-kepentingan dunia. Terkadang saya banyak melihat, jadi sada sini begitu melihat. Mereka sangat aktif, mereka sangat benar-benar serius. Jaganya, sadarnya cuma pada waktu ibadah. Setelah selesai keluar dari gereja, mereka udah sama seperti dunia kehidupannya. Mereka udah sama tingkah lakunya. Dia katakan kalau nggak begini mana bisa hidup. Haleluya. Hati-hati dengan mulut kita. Kalau kita katakan kalau nggak ikutin dunia mana bisa hidup, ya kita akan seperti itu. Dan hati-hati supaya hari Tuhan jangan tiba-tiba tiba-tiba jatuh ke atasmu menjadi jerat. Jadi jauh-jauh hari Tuhan sudah ingatkan kepada kita, kita harus menjaga hidup ini, kita menjaga hidup ini dengan sungguh-sungguh. Kita tidak main-main lagi, kita harus serius mengevaluasi tahun 2021 dan apa yang kita harus buat lagi di tahun 2022. Terkadang satu hal yang menyedihkan, yang saya suka lihat, tahu akibatnya, tahu konsekuensinya, tapi tetap tidak melakukan firman Tuhan. Dilakukan saat di gereja, tapi setelah dari gereja sama kehidupannya lagi seperti orang dunia. Kita harus serius, jangan main-main dengan firman Tuhan. Karena iblis itu mencuri, membunuh, membinasakan. Tadi Lukas 21 ayat ke-34 dikatakan bahwa jangan hanya kepentingan-kepentingan duniawi. Syarat pesta, kemabukan. Kembali lagi hari Minggu ke gereja seperti malaikat. Jangan kita seperti itu. Jangan kita ulangi lagi. Membuat sedih hati Tuhan. Hiduplah dengan kekudusan yang bagaimana Tuhan perintahkan kepada kita. Jaga kekudusan kita setiap hari. Baik di tempat kerja, dimanapun kita bekerja, dimanapun kita berada, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Tatkala kita membawa Tuhan serta dalam hati kita, untuk membuat satu pertimbangan-pertimbangan di dalam kita memberikan sebuah keputusan, minta kepada Tuhan, supaya nama Tuhan yang dimuliakan, supaya kita jangan terjerat, supaya kita jangan tergoda dengan iming-iming iblis. Ingat kalau Tuhan masih memberi hidup, dikatakan hidup itu seperti rumput, seperti uap, seperti bunga rumput yang sebentar lagi hilang. Kita baru saja kehilangan singer kita, Bapak Tobing. Rasanya hati juga sedih sekali. Tatkala fajarnya 1:30 itu hampir berita Pak Tobing meninggal. Itu paginya ya sekira jam 10-an saya sedang masak. Pamit Pak Tobing. Ya saking kedekatan kami ya dengan beliau. Beliau datang. Bukan halusinasi, tidak. Saya masak dalam bayangan gitu, dalam rohnya gitu ya, set gitu. Saya sebelumnya pada waktu Pak Tobing ada di rumah sakit, kami bervideo call, berdoa, dan saya melihat beliau dan beliau masih terpatah-patah dengan sesak nafasnya, bukan COVID ya, bukan. Sesak nafasnya, GERD, mah lambung. Sesak nafasnya itu beliau terpatah-patah dan saya ajak doa.
Dan di tengah masak itu saya terbayang wajah dia dan zet. Ada sesuatu yang keluar begitu ya, zet datang. Ibu gitu, udah bajunya putih, bukan diselimut lagi, bukan seperti diranjang gitu. Ibu ketawa saudara, wah pamit nih Pak Tobing. Ibu gitu, ketawa. Aduh saya tetes air mata, saya lanjutkan masak. Lebih tinggi lagi, ibu begitu. Saya katakan kepada Pak Timothy, Pak Tobing pamit, saya katakan. Siangnya datanglah Lisa ke rumah saya. Karena setelah beres masak saya ber-WA dengan Ibu Nur. Bagaimana dengan keadaan Pak Tobing? Lalu Ibu Nur memberikan resume dari dokter. Lebih baik, ada yang sama, ada yang lebih baik dari yang hari sebelumnya. Saturasinya masih 97. Tekanan darah 106/62. Lalu siangnya Lisa datang. Saya kasih kabar bahwa Pak Tobing begini. Lalu Lisa ingat, dia bilang, iya ya terakhir tuh singer sama saya. Aduh jangan ngomong terakhir yuk kita doa. Minta kemurahan hati Tuhan, saya katakan ya. Minta kemurahan hati Tuhan. Tadi sih datang udah pamit, tapi di rumah sakit memberi resumenya saturasinya 97 saya katakan. Ini Ibu Nur yang kirim. Saya bilang saya masih percaya kedaulatan Tuhan. Terserah apa yang Tuhan baik. Ternyata Tuhan lebih cinta Pak Tobing dan malamnya dengar kabar dia berpulang. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, jangan main-main sama hidup ini. Tuhan bisa panggil kita sesaat. Pada waktu kita pulang kita tahu di mana kita harus berada. Kita pulang kita nggak nyasar, kita nggak gentayangan. Sama seperti Tuhan katakan tatkala di kayu salib, hari ini juga engkau bersama aku di Firdaus. Jadi kalau kita pulang kita tahu tujuan kita adalah Firdaus. Biarlah kita persiapkan hidup kita. Sadar dan berjaga-jagalah. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana kita menjalani hidup ini. Jangan kita sampai masih hidup di dalam dosa. Tinggalkan perbuatan daging. Di dalam Galati 5 ayat 19-21, firman Tuhan mengingatkan kepada kita, apa sih itu perbuatan daging? Perbuatan daging telah menjadi nyata, yaitu percabulan. Tinggalkan percabulan. Bukan bagian kita lagi. Tinggalkan kecemaran. Tinggalkan hawa nafsu terus. Penyembahan berhala. Sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati mungkin kita anggap sepele, tinggalkan. Jangan iri hati lagi, legakan hati kita, berubah untuk kita menyusun hidup kita di tahun 2002. Tinggalkan amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah. Jangan sebarkan berita hoaks lagi. Jangan meleter mulut ke sana ke sini bawa berita yang enggak benar sampai sana udah ditambah sekian banyak kata-kata yang meresahkan. Jangan membuat hati orang galau. Terus kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Diingatkan bahwa terhadap semua itu kuperingatkan seperti yang telah kubuat dahulu. Bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Inilah kesempatan bagi kita. Mengapa Tuhan masih memberikan kita nafas? Mengapa Tuhan masih memberikan kita hidup? Ada bagian-bagian yang harus kita perbaiki. Dan ada bagian-bagian yang harus kita lakukan. Tuhan masih memberi kesempatan. Kalau saya berdoa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau begitu baik dengan segala peringatannya. Begitu COVID 2 tahun masih kurang, sampai saya katakan dengan deltanya yang begitu ganas, sekarang ditambah Omikron lagi.
Saya katakan begitu peringatannya lebih keras. Berarti masih juga ada orang yang bandel. Masih juga ada orang yang melakukan dosa. Saudara, terkadang kita terjebak. Kita kira jalan lurus tapi ujungnya maut. Firman Tuhan dalam Amsal 14 ayat 12. Hati-hati jangan sampai kita kejebak. Ada jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju maut. Jangan sampai kita terjebak. Mungkin kita sedang butuh uang. Mungkin kita sedang butuh sesuatu. Iblis menawarkan, iblis tahu. Karena dia keliling. Sampai menunggu kita lemah. Sampai menunggu, oh dia lagi butuh ini dah. Dia masuk dengan segala caranya. Tapi ingat, ujungnya maut. Biarlah pagi hari ini Tuhan mengingatkan setiap kita bahwa Tuhan mau memberi kelimpahan kepada kita. Tapi apakah kelimpahan itu sudah tumpah untuk orang lain? Tema Natal kita adalah bukti kasih nyata. Bukti kasihnya Tuhan kepada kita. Dan biarlah pagi hari ini Tuhan ingatkan kepada kita. Saya simpulkan firman Tuhan di pagi hari ini. Bagaimana kita akan membangun atau menyusun kembali tahun 2022. Setelah kita mengevaluasi, mengoreksi selama tahun di belakang ini. Selama masa pandemik ini. Kita harus menyusun lagi untuk tahun 2022. Di poin pertama, lakukanlah kebenaran firman Tuhan. Lakukanlah. Poin yang pertama, di dalam segala sesuatu tadi yang telah kita bicarakan. Terdapat dalam Yesaya 32 ayat yang ke-17. Dasar kita, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Lakukanlah dalam kebenaran firman Tuhan apa yang hendak kita susun, apa yang kita rencanakan, apa yang hendak kita buat, atau kita telah evaluasi, kita minta ampun sama Tuhan. Kalau selama ini ada yang gak benar, selama ini ada yang melenceng, selama ini ada yang suap menyuap, selama ini ada yang nyuruh orang bohong, ada yang mengabarkan kabar hoaks, ada yang menyuruh orang bohong untuk berbuat sesuatu demi kepentingan sendiri. Hati-hati, hati-hati. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera dan membuat kita tenang dan tenteram untuk selama-lamanya. Bangun kembali, susun kembali di tahun 2022 dengan dasar kebenaran akan firman Tuhan. Yang kedua, taati hukum pemerintah. Apabila seorang saudara sedang berdagang atau saudara bekerja, ingatkan ya. Di dalam Roma 13 ayat yang pertama, tiap-tiap orang harus takluk pada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Di dalam kita menyusun rencana, ada aturan-aturan pemerintah. Kalau suruh buat izin, buatlah dulu. Memang kelihatannya seperti lambat, tapi di depannya nanti kita bisa melihat, oh iya, untung gua punya izin, untung kita sudah buat ini, sudah buat ini, sudah buat itu. Di depannya nanti akan disikat habis semuanya. Semua akan berdasarkan hukum yang ada. Jadi biarlah kita susun kembali dengan aturan-aturan pemerintah yang diberlakukan. Seperti ini nanti kita tanggal 24 kena PPKM yang ketiga. Peraturan pemerintah diberlakukan kembali dengan level yang ketiga. Dibatasi lagi untuk menjaga penularan Omikron ini, penularan yang dikatakan akan gelombang ketiga dengan adanya COVID. Kita perlu Tuhan, kita harus banyak berdoa. Kemudian yang ketiga, saya simpulkan, apa yang harus kita bangun yang menjadi dasar kita, yaitu berdasarkan kasih pada sesama.
Janganlah kita membuat sesuatu keputusan yang menyakitkan hati orang, atau kita akan berdiri sesuatu yang membuat hancur seseorang, yang membuat kita serakah, yang merusak atau mengorbankan orang lain untuk kepentingan diri sendiri. Filipi 2 ayat yang keempat. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Biarlah 3 dasar ini yang boleh melengkapi kita untuk menyusun kembali tahun 2022 dan firman Tuhan ini sebagai evaluasi kita. Matius 7 ayat 12. Kesimpulan dari hukum Taurat, saudara bisa melihat di dalam Matius 7 ayat 12, baca bersama 2-3. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya dan firman Tuhan boleh menjadi kekuatan bagi setiap kita. Saya mohon untuk para petugas meja ke depan. Renungkan firman Tuhan. Kita perlu Tuhan. Kita butuh Tuhan. Terlebih di akhir zaman. Terlebih masa-masa kini. Kita mohon ampun kepada Tuhan. Kalau pagi hari ini Tuhan ingatkan untuk kita terus berdiri berjalan dalam kebenaran akan firman Tuhan. Dan membangun kembali hidup ini dalam kebenaran firman Tuhan. Dengan taat pada pemerintahan, dengan mengasihi sesama. Kau ampuni segala dosa kesalahan kami Tuhan. Kami tahu waktu begitu singkat. Kami tahu kami begini rapuh Tuhan. Tanpa Engkau kami tidak akan kuat. Oleh sebab itu tubuh dan darah-Mu boleh menyatu pagi hari ini. Kuduskan setiap kami ya Allahku. Sehingga tubuh dan darah-Mu boleh menyatu dalam kehidupan kami. Membersihkan segala dosa kami. Dan kami boleh bangkit kembali Tuhan. Boleh membangun hidup ini kembali bersama dengan Engkau. Kami perlu Engkau Yesus. Kami butuh Engkau Tuhan. Di masa-masa yang akan datang, di hari-hari yang depan. Kuduskanlah hosti dan anggur ini setibanya di tangan kami. Ini adalah tubuh dan darah Yesus yang telah terpecah bagi kami, menyelamatkan kami semuanya. Dalam nama Yesus Kristus, terimalah tubuh dan darah Yesus. Mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu. Ada firman Tuhan di hosti yang saudara pegang. Biarlah firman Tuhan itu boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami. Sebagai ganti dosaku, Kau berikan harapan Di dalam kesesakan, di dalam Tuhan berikan harapan kepada setiap kita. kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu.
Sama-sama kita akan baca ini, 2, 3. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, dia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang mulia. Saya jemput untuk Ibu Bapak bangkit berdiri. Angkat hostia lebih tinggi dari kepala kita. Syukuri ini adalah tubuh Tuhan yang telah terpecah. Tubuh Tuhan yang telah berdarah, hancur hanya untuk menyelamatkan kita. Kita yang sudah diselamatkan, jangan kembali lagi berbuat dosa. Kita yang sudah dikuduskan, jangan kembali melakukan apa yang Tuhan tidak berkenan. Biarlah kita perhatikan hubungan kita dengan Tuhan. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan darah Kristus, dengan tubuh Kristus? Dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ucapkanlah syukur. Tubuh Tuhan boleh menyatu di dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Demikianlah juga ia mengambil cawan dan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Dalam nama Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau baik, haleluya. Naikkan syukur kita kepada Tuhan, haleluya. Mari kita sembah Dia. Buka suara kita, angkat hati kita kepada Tuhan. Ini aku Tuhan, aku perlu Engkau Yesus. Terima kasih buat pengorbananmu. Terima kasih buat keselamatan yang Tuhan berikan. Kiranya boleh menjadi kekuatan bagi kami Tuhan, untuk menolak segala apa yang akan terjadi. Yesus, Yesus, Yesus. Engkau yang memberikan kekuatan kami, Engkau yang menyadarkan setiap kami Tuhan, untuk senantiasa berjaga-jaga. Haleluya, karena iblis mencuri, membunuh dan membinasakan, tetapi Engkau datang menyelamatkan, memberi hidup dan hidup dalam kelimpahan. Syukur, terima kasih Tuhan. Syukur, angkat tangan kanan kita kepada Tuhan. Angkat tangan kita, haleluya. Mari sama-sama kita ucapkan terima kasih Tuhan. Terima kasih kami ada di bulan 12. Sebentar lagi kami menyelesaikan 2021. Kami bersyukur, haleluya. Haleluya. Mari Tuhan, pegang erat setiap kami, pimpin setiap kami, tuntun kami senantiasa berjalan dalam kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, memiliki hati Yesus, hati yang mengasihi-Mu, hati yang mengasihi sesama. Bapa di surga, haleluya. Kami percaya yang sakit Engkau sembuhkan, dimanapun kami berada di dalam nama Yesus.
Darah Yesus menyembuhkan, bilur-bilur Yesus menyembuhkan. Yang berbeban berat Kau memberikan kelegaan, dalam pergumulan Kau berikan kemenangan. Darah dan Yesus menyelamatkan kita. Terima kasih, turunkan tangan kita. Ucapkan syukur, terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapak PDM Lukas akan berdoa syukur. Kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami sudah bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Kami yakin, kami percaya kuasa Tuhan yang tidak pernah berubah dulu, sekarang dan selamanya. Engkau tolong bagi setiap kami yang hadir, jemaat-Mu Tuhan. Biar yang lemah kuatkan, susah hiburkan, yang sakit jamah sembuhkan di dalam nama Yesus. Biarlah kuasa kesembuhan Allah terjadi. Pertolongan Tuhan menyertai setiap kami. Meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami. Biarlah kami boleh bertumbuh dan berbuah. Jadikan kami menjadi saksi Tuhan di mana kami berada. Biar Roh Kudus yang memimpin setiap langkah kehidupan kami. Karena hidup kami adalah kepunyaan-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu Ibu Elizabeth Budi yang sudah menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan memberi kekuatan kesehatan pada hamba-Mu dengan pengurapan secara khusus setiap pemberitaan firman-Mu di mana mereka berada, nama Tuhan dimuliakan. Berkati kami semua yang hadir pagi ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan Ibu Wawan duduk kembali. Mimbar saya serahkan kepada WA. Bersyukur dan berterima kasih kepada hambanya Ibu Pendeta Elizabeth Budi yang telah memimpin kita dalam perjamuan kudus dan atas firman Tuhan yang sungguh memberkati kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Ada beberapa pengumuman yang akan disampaikan oleh Ko Jerry pada hari ini. Kami persilakan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan. Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Yang pertama, ada beberapa pengumuman yang ingin saya sampaikan mewakili seluruh panitia Natal. Jadi agenda Natal kita, agenda ibadah Natal kita akan dimulai hari Selasa tanggal 7 Desember, jadi Selasa besok ini, itu dimulai dengan ibadah Natal Wanita Keluarga Allah yang akan diselenggarakan secara onsite di tempat ini. Pukul 5 sore, dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Gembala. Jadi sekali lagi, rangkaian ibadah Natal kita dimulai hari Selasa ini, Selasa 7 Desember, pukul 5 sore di tempat ini diselenggarakan secara onsite. Firman Tuhan disampaikan oleh Ibu Gembala. Ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, kami mengundang untuk para wanita keluarga Allah untuk bisa hadir bersama-sama hari Selasa tanggal 7 Desember pukul 5 sore di gereja, dan firman Tuhan disampaikan oleh Ibu Gembala, Ibu Pendeta Elizabeth Budi. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin menabur untuk dana Natal kita, dapat mengambil amplop di depan dan dapat memberikan amplop Natal di depan dan dapat memberikan persembahan Natal di kotak yang di belakang. Nah, bagi Bapak Ibu ada pengumuman penting nih yang ingin saya sampaikan berkenaan dengan ibadah raya Natal kita pada hari Sabtu 25 Desember. Jadi seperti ini Bapak Ibu, mungkin pintu bisa tolong ditutup jadi nggak terlalu terganggu. Harap didengarkan pengumuman ini karena menurut saya cukup penting, jadi bisa sama-sama kita seperti tadi Ibu Gembala katakan, kita bisa sama-sama taat aturan dan mulai untuk bisa mengikuti aturan yang ada. Untuk apa sih aturan ini dibuat? Yang pertama, yang pasti untuk supaya kita tertib sebagai jemaat di tempat ini dan tanggung jawab gereja agar dapat menyelenggarakan ibadah dengan baik. Dan Ibu Gembala juga sudah katakan, gak ada yang tahu Bapak Ibu untuk masalah pandemi ini. Dan kita terus harus beradaptasi dengan segala aturan yang ada. Kalau nanti PPKM level 3 akan dimulai pada tanggal 24 Desember, berarti ibadah kita tanggal 25 Desember itu sudah termasuk dalam aturan PPKM level 3.
Jadi berdasarkan peraturan pemerintah untuk PPKM level 3, maka dalam ibadah raya Natal 25 Desember 2021, kita akan mengadakan ibadah Natal 2 sesi. Jadi sekali lagi kita akan mengadakan ibadah raya Natal kita Sabtu 25 Desember 2021 terbagi atas 2 sesi. Sesi yang pertama itu pukul 7.30 sampai pukul 09. Itu ibadah raya Natal sesi yang pertama. Ibadah raya Natal sesi yang kedua pukul 10 sampai 11.30. Jadi saya ulangi, ibadah raya Natal kita tahun ini terbagi atas 2 sesi. Sesi yang pertama pukul 7.30 dan sampai pukul 9. Lalu ibadah raya Natal sesi yang kedua pukul 10 sampai 11.30. Ini ibadah raya Natal on-site di gereja. Jadi sekali lagi ini ibadah raya Natal on-site di gereja, nanti kami juga mengadakan ibadah raya Natal secara secara online di YouTube pada pukul 19. Ya, jadi 2 sesi ini ibadah raya Natal kita on-site di gereja, dan nanti ada sesi yang ketiga secara online di YouTube pada pukul 19. Jadi tetap bagi Bapak Ibu yang mungkin berhalangan hadir karena mengalami sakit atau tidak bisa hadir, tetap ada ibadah raya Natal online pukul 19. Ya, cukup jelas ya sampai di sini. Kalau nanti nggak jelas, mohon ditanyakan ke saya atau ke Iman. Jadi supaya pengumuman ini jangan disalah tafsir, ya, supaya pengumuman ini tidak disalah tafsir dan jelas. Nah, lalu berdasarkan peraturan pemerintah pun, karena kita harus memenuhi kuota satu gedung ini dibatasi 50% dari kapasitas, maka kami membuka pendaftaran untuk 2 sesi ibadah. Ya, jadi berdasarkan peraturan pemerintah, kami membuka 2 sesi pendaftaran ini harus dibuka. Jadi untuk datang ke ibadah harus daftar, kurang lebih begitu. Ya. Jadi kami buka pendaftaran itu mulai besok tanggal 6 Desember sampai 13 Desember. Jadi pendaftaran ini dimulai 6 Desember sampai 13 Desember. Pada pukul 10 sampai pukul 17.00. Jadi seminggu ini Bapak Ibu bisa daftar nih. Bagaimana cara daftarnya? Simple aja, tinggal WA ke nomor sekretariat gereja yang tertera di layar. Bagaimana cara WA-nya? Gampang, misalnya saya Jerry sesi 1, udah gitu aja. Ya, jadi misalnya Julius sesi 2, Yosua sesi 1, gitu. Jadi ini kami buka pendaftaran hanya tanggal 6 sampai 13. Bagaimana kalau mau mendaftar tanggal 14? Mohon maaf, kami tolak. Karena kami harus sekali lagi benar-benar mempersiapkan ini, berhubungan sekali lagi dengan peraturan pemerintah, dan kami akan mempersiapkan ini dengan baik. 1 minggu saya rasa cukup untuk kita bisa mendaftarkan diri, dan nanti akan diupdate di grup GPIA Keluarga Allah, grup WhatsApp GPIA Keluarga Allah, misalnya seperti ini Bapak Ibu. Oh ternyata ibadah sesi 1 sudah full nih, di tanggal 10 misalnya. Jadi Bapak Ibu tidak bisa lagi daftar di sesi 1, harus daftar ke sesi 2. Gitu. Ya, jadi sekali lagi Bapak Ibu bisa langsung daftar besok mulai pukul 10. Yang daftar hari ini atau sebelum besok pukul 10, kita nggak akan masukin list. Dan yang daftar di atas pukul 5 sore, kami nggak akan masukin list. Jadi pengumumannya saya rasa sudah jelas. Jadi yang daftar hari ini, mumpung saya masih ingat, nggak lupa saya daftar, kami akan tolak. Jadi akan kami buka tanggal 6 Desember pukul 10 pagi sampai jam 5 sore setiap harinya, sampai pada tanggal Senin 13 Desember. Ya, jadi sekali lagi, Natal kita ada 2 sesi, yang datang harus daftar. 1 sesi kuota itu kuotanya 50 orang Bapak Ibu. Jadi 1 kali ibadah kuotanya hanya 50 orang. Jadi kami buka 2 kali ibadah, 1 sesi ibadah hanya diperkenankan untuk hadir 50 orang.
Nanti bagi Bapak Ibu yang masih kurang jelas atau nomor handphone ini bisa mungkin mengikuti di grup WhatsApp atau juga bisa buka Instagram gereja. Jadi kami mungkin akan update pengumuman-pengumuman di media sosial. Sekali lagi ya Bapak Ibu, jadi kalau yang mungkin ada yang kurang jelas bisa menghubungi saya atau bisa menghubungi Iman agar nanti pengumuman ini dapat diterima dengan baik dan jelas. Terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu mengenai Natal. Dan tadi Ibu Gembala juga sudah sampaikan, Gembala Sidang serta seluruh jemaat turut seperasaan duka atas berpulangnya Bapak Sahat Lumban Tobing pada hari Jumat dan telah dikebumikan kemarin di TPU Tegal Alur. Dari tim multimedia dan kami para pelayan GP Keluarga Allah menyiapkan sebuah video tribut atau sebuah penghargaan, ucapan terima kasih dari kami kepada Bapak Sahat Lumban Tobing. Mari kita mau sama-sama saksikan video ini. Where would I run but to the throne of mercy? Where would I kneel but at this cross of grace? How great the love, how strong the hand that holds us. Beautiful, so beautiful. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. There is a king who bore the scars of healing. There is a son who came in grace and truth. How great the love that carries us to kindness. Wonderful, you're wonderful. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. God, here and now, be lifted high. Right here and now, be glorified. God of heaven and earth, God who brought me back to life, I am yours, forever yours. God, here and now, be lifted high. Right here and now, be glorified. God of heaven and earth, God who brought me back to life, I am yours, forever yours. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. Kamera, rolling and action. Haleluya. Tetap semangat di dalam Tuhan, amin. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tetap jaga kesehatan, tetap jaga protokol kesehatan. Tetap semangat di dalam Tuhan dan Tuhan Yesus memberkati.
sekarang? Tuhan Yesus memberkati langsung. Ya langsung aja. Kamera, rolling, and action. Kamera rolling. Action. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa protokol kesehatan. Pakai masker. Terakhir. Ya, lumayan sedih ya Bapak Ibu. Satu pribadi yang saya kenal cukup lama, beliau sangat setia dalam melayani Tuhan, setia dulu dalam doa pagi, dan mari mungkin beliau sudah nggak ada, tapi kita rayakan 60 tahun beliau, karya beliau bersama dengan kita. Beliau juga pasti bukan mempunyai orang yang sempurna, pasti beliau juga mempunyai kesalahan kepada kita, tapi berikan penghargaan setinggi-tingginya untuk Pak Tobing dan berikan penghormatan kita untuk Pak Tobing. Ingat suaranya yang memberkati kita, ingat pelayanannya yang selalu memberkati kita. Selamat jalan Pak Tobing, ini dari kami, dan sampai kita bertemu kembali di rumah Bapa. Terima kasih untuk tim multimedia, untuk Iman, Daryl yang sudah membuat video ini, dan sebuah penghargaan untuk Pak Sahat Lumban Tobing. Saya serahkan kembali ke Ibu Gembala. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya percaya suatu pelajaran bagi kita. Kalau Tuhan masih memberikan kita nafas, kalau Tuhan masih memberikan kita hidup, pakailah untuk kemuliaan nama Tuhan. Hiduplah di dalam kekudusan, berjalanlah di dalam kebenaran akan firman Tuhan. Taatilah apa yang menjadi peraturan pemerintah, sehingga sinar kemuliaan Tuhan itu ada atas kita. Dan bangunlah kasih kepada sesama kita,
Kasihilah Tuhan lebih dari segalanya. Kasihilah sesama kita. Pak Tobing selama masih mudanya telah membangun semuanya ini. Dan pahala mahkota boleh menjadi bagian mereka. Kita kehilangan satu singer, tapi kami percaya akan tumbuh singer-singer para pelayan Tuhan yang mempunyai hati rindu melayani Tuhan. Sehingga kita pergunakan waktu yang Tuhan berikan ini sebaik-baiknya. Entah kapan giliran kita, tapi saya yakin dan percaya kita boleh sadar, berjaga-jaga, sehingga kita luput apa yang akan terjadi. Dan kita kuat bertahan di dalam melakukan kebenaran firman Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Penyertaan-Mu dalam ibadah pada pagi hari ini. Dan kami boleh diingatkan kembali melalui firman-Mu. Berapa hari lagi kami akan menutup tahun 2021. Dan kami akan menyusun kembali tahun 2022. Firman-Mu menghentar kami Tuhan. Memberikan dasar-dasar hidup kembali kepada setiap kami. Biarlah kami sadar kalau Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan. Kami boleh hidup dalam kebenaran firman-Mu. Dijauhkan dari segala sifat keduniawian kami. Agar kami boleh mengarah hanya kepada kebenaran firman-Mu saja. Syukur Tuhan, terima kasih. Kami percaya kawan kami Bapak Sahat Tobing sudah bersama Engkau juga di surga. Dan biarlah pagi hari ini kami juga berdoa untuk keluarganya, memberikan kekuatan, penghiburan. Agar keluarganya juga Tuhan boleh tetap setia. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih pagi hari ini buat tubuh dan darah-Mu. Terima kasih buat pimpinan-Mu atas ibadah ini. Kami juga berdoa bagi bangsa negara kami di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Jokowi. Kiranya Engkau memberikan hikmat Tuhan kepada Bapak Presiden kita, wakil beserta seluruh jajarannya dimanapun berada. Nama Tuhan dimuliakan, terlebih menghadapi PPKM level 3 ini Bapak. Sehingga keamanan dan ketentraman boleh ada di bumi Indonesia ini. Dan Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Segala kuasa iblis, setan, roh jahat yang hendak mengganggu dalam nama Yesus Kau halaukan. Tutup bungkus setiap kami Tuhan. Anak-anak yang sedang menghadapi ujian, anak-anak yang bersekolah Tuhan, mari Tuhan. Kau juga lindungi dari segala penularan virus apapun juga. Bila Kau izinkan Omikron ada di Indonesia Tuhan, semua atas seizin-Mu. Engkau memberikan kami kekuatan dan perlindungan Bapa. Engkau memberikan peringatan-peringatan ini agar setiap orang boleh sadar akan kedatangan-Mu yang sudah dekat. Setiap orang boleh sadar untuk kembali ke jalan benar. Setiap orang boleh sadar untuk menjalani hidup ini tidak main-main lagi. Untuk menjalani hidup ini serius dengan melakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati Tuhan, para pelayan-Mu pada pagi hari ini sudah melayani. Berkati seluruh persembahan yang telah dipersembahkan kepadamu. Kami juga menyadari Tuhan semua berasal dari Engkau. Dan atas seizin-Mu Tuhan Kau memberkati semuanya ini. Dan kami kembalikan untuk kemuliaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari kita angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan. Saudara yang kekasih, kembalilah ke tengah tugas hidup kita masing-masing dengan iman, pengharapan dan kasih. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan berikan kasih karunia. Tuhan hadapkan wajah dan berikan damai sejahtera. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan datang kedua kali menjemput kita bersama. Semua yang percaya dan diberkati sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Engkau
Yesus memberkati kita semua. Kau gunung batuku dan kau kota benteng, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kaulah keselamatanku, keselamatanku. Dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku. Namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Lambaikan tangan kita, kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berkau. Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Dia Tuhan yang benar, Yesus namanya. Katakan sama-sama, walau badai menerpa, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam, oh yeah, yeah. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita.